warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang Allah berkahi dan Allah muliakan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita pembelajaran yaitu biasanya melalui voice note ya. Dan yang sekarang kita akan mulai dengan pembelajaran video, menggunakan video ya. Dan hal ini mudah-mudahan pada pembelajaran pembuatan video ini untuk kalian, silahkan kalian pahami dan kalian pelajari dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini, amin ya Allah. Dan pembelajaran hari ini dikhususkan untuk kelas 11 ya. Kelas 11 ini kita akan belajar materi baru ya, yang kemarin itu kita terus membahas tentang tugas tanpa melalui dengan materi ya. Dan kita mulai saja materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar membahas tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam ya. Prinsip dan praktik ekonomi Islam. Nah, bab ini termasuk ke dalam yaitu pendidikan agama Islam dari segi hal fikih ya. Karena fikih itu termasuk yaitu dengan ada ubudiyah, kemudian jinayah dan muamalah dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk ke dalam bab muamalah ya. Muamalah itu apa? Muamalah nanti kita akan pelajari. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita akan bahas tentang pengertian muamalah, yaitu kemudian tentang macam-macam muamalah. Disebutkan lagi di sini kita akan bahas dalam bab ini syirkah dan perbankan, nah dan lain sebagainya. Ya, kita mulai. Yang pertama, kita membahas tentang yaitu pengertian muamalah. Muamalah itu apa sih? Muamalah itu dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan artinya adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. Hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. Itu untuk masyarakat. Contohnya seperti kita bergaul dengan masyarakat ya. Kemudian kita perdata dan lain sebagainya. Pokoknya kita urusannya dengan masyarakat, itu muamalah. Dan kalau misalkan fikih ubudiyah, itu urusannya kita sama Allah. Kita sama Allah urusannya. Seperti contohnya kita mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat itu termasuk ke dalam fikih ubudiyah. Dan kalau fikih muamalah ini adalah fikih yang urusannya kita khusus dengan masyarakat, gitu. Sementara dalam artian fikih Islam, muamalah ini berarti tukar menukar barang atau sesuatu yang memberikan suatu manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Contohnya seperti muamalah ini jual beli ya, sewa menyewa, upah mengupah kan, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, kita berserikat, dan usaha-usaha lainnya yaitu dengan masyarakat. Nah, itu contoh dari jenis-jenis kegiatan muamalah. Nah, dalam melakukan transaksi ekonomi tadi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan pinjam meminjam dan lain sebagainya, di dalam Islam ini ada larangan-larangan tertentu ya. Larangan-larangan tertentu ini apa saja? Yaitu yang pertama, kita tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Kita misalkan
seperti jual beli. Kita menggunakan jual beli ini dengan curang misalkan, itu perbuatan yang batil, ya kan? Perbuatan yang batil nggak boleh itu, nggak boleh menggunakan cara-cara yang batil, cara-cara yang misalkan membuat masyarakat itu menjadi tidak puas ketika jual beli, nggak boleh. Yang kedua, kita tidak boleh melakukan kegiatan riba. Nah, ini hati-hati, kegiatan riba. Riba ini adalah dosa yang sangat besar sekali. Dan kalian ketahui mungkin ya, sudah tahu riba itu adalah melebihi contohnya misalkan dengan kita meminjam uang tetapi yang harus dibalikan kembali itu yang dilebihkan seperti itu. Itu tidak boleh, itu riba, kegiatan riba. Contohnya di kampung-kampung kita misalkan ada bank M misalkan ya, bank apa gitu dan lain sebagainya, itu tidak boleh sebenarnya. Itu adalah kegiatan yang riba. Nah, misalkan kita mengambil keuntungan yang melebihi tidak sesuai dengan keuntungan yang sebenarnya, itu tidak boleh. Dan apalagi yang Islam melarang dalam kegiatan muamalah ini, yang ketiga adalah kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang zolim. Cara-cara yang zolim, kita menganiaya, itu tidak boleh. Yang keempat, kita tidak boleh mempermainkan takaran. Nah, takaran, timbangan, kualitasnya, kehalannya, itu tidak boleh. Di dalamnya, dalam kemasan misalkan, di dalam kemasannya itu misalkan daging itu daging babi misalkan. Tetapi dalam kemasannya itu ada label halal. Nah, itu hati-hati, itu tidak boleh misalkan. Dan kita tidak boleh mempermainkan timbangan, tidak boleh. Dan yang kelima, larangannya adalah kita tidak boleh menggunakan cara-cara dengan spekulasi atau dengan cara berjudi. Nah, itu tidak boleh. Dan yang terakhir, tidak boleh melakukan transaksi jual beli yaitu dengan menggunakan barang haram. Ya, barang haram contohnya misalkan kita jual beli topi miring, kemudian whisky, yang mabuk-mabuk, atau misalkan barang narkoba. Nah, tapi ada barang narkoba boleh itu dijual, boleh banget. Apa yaitu nasi goreng plus bala-bala, nikmat. Oke. Dan mungkin hanya ini saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Di lain waktu kita lanjutkan lagi materi-materi selanjutnya, yaitu masuk ke dalam macam-macam muamalah. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian pelajari selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.